Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di ruangan yang sunyi, dua orang tetua duduk di depan satu sama lain dengan ekspresi tegas di wajah mereka, dan benar-benar membuat suasana di ruangan itu terasa mencekik. Yang mengejutkannya lagu, identitas dari dua karakter yang menentukan ini adalah dari dua kepala, yaitu Yang Haohan dan Long Tianying. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil kesatria, tetapi juga kepala aliansi. Tapi tentu saja, posisi ini sudah mendekati batas waktu jabatannya. Menurut aturan aliansi, seorang kepala aliansi tidak dapat melayani untuk masa jabatan berturut-turut, apalagi pengen nambah 3 periode. Dengan kata lain, Yang Haohan mau tidak mau harus meninggalkan kantor. Saudara Long, ini yang tersisa untukmu. Ayah, ucap Yang Haohan sambil menghela nafas panjang dan terdengar jernih. Long Tianying mengerutkan alisnya. Keseimbangan pasti akan berubah. Aku takut kuil kesatria kita akan, ucap Long Tianying. Yang Haohan secara alami tahu apa yang dia maksudkan, dan kemudian memaksakan senyumnya. Jadi apa yang harus dilakukan tentang itu? Kuil yang memiliki sosok paling menonjol yang muncul di generasi muda 10 tahun yang lalu, itu adalah kuil kesatria kami. Tetapi dalam perang suci ini, kami juga adalah orang-orang yang menderita kerusakan tertinggi. Xing Yu sudah kembali, tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya bersedia untuk tetap waspada di Pass Mountain Resisting Naga, dan tidak ada yang bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekarang kami harus menyusahkan kamu, ucap Yang Haohan. Long Tianying mendengus dingin. Jangan sebut lagi nama anak yang tidak berbakti ini. Menunjukkan wajah muram sepanjang hari, siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, balas Long Tianying. Yang Haohan menghiburnya. Jangan salahkan Xing Yu. Hao Shen telah hilang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak khawatir, ucap Yang Haohan. Menyebutkan nama Hao Shen, dua kesatria suci yang tangguh ini tidak bisa membantu, tetapi menjadi diam. Itu benar, sejak Long Hao Shen membawa Han Yu keluar dari Dragon Resisting Mountain Pass, dia sudah hilang selama lebih dari 4 tahun. Terakhir kali mereka muncul adalah di kuil jiwa, dan setelah itu, mereka tidak ada kabar lagi. Long Tianying dan Yang Haohan sudah melakukan penyelidikan rahasia ke kuil jiwa tentang semua ini. Long Tianying tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, dan sambil menyatakan dengan menyesal. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkannya mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Jika dia tetap di Dragon Resisting Mountain Pass, bagaimana mungkin kita bisa direduksi menjadi kondisi pasif seperti itu? 4 tahun lalu, dia sudah berhasil menembus tingkat ke-8. Dengan 4 tahun ini lagi, bahkan tingkat ke-9 mungkin tidak berada di luar jangkauannya sekarang. Dia adalah Sion of Light, yang merupakan dewa pilihan. Meskipun kultivasinya masih agak lemah, dengan persetujuan tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan, pertemuan besar kuil ini pasti akan membuatnya menjadi bintang yang bersinar hebat. Tapi sekarang semuanya begitu canggung bagi kami berdua, ucap Long Tianying. Wajah Yang Haohan menggelap, semua ini salah Wen Zhao. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejaknya, tetapi kami masih belum menemukan apapun. Namun, aku masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar dikalahkan oleh iblis, balas Yang Haohan. Long Tianying mengungkapkan sedikit kesedihan. Siapa yang akan percaya itu? Bakat paling luar biasa dari generasi muda kuil kesatria kita semuanya habis. Sekarang kita bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan. Baru-baru ini, Li Zhenzi bahkan telah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung rekombinasi 6 kuil besar, untuk mengakhiri keadaan penyebaran aliansi saat ini, itu adalah langkah untuk mempersatukan kita lebih dekat, dan menjadikan aliansi sebuah negara. Ini jelas merupakan provokasi terhadap kita. Bukankah dia hanya ingin menjadi kepala pertama aliansi baru ini? Ucap Long Tianying. Yang Haohan menyatakan, Li Zhenzi ini kuat, tetapi dia memiliki karakter yang sangat jahat dan licik. Meskipun dia berperilaku tepat, dia sebenarnya sangat bangga pada intinya. Menyuruhnya berkuasa atas aliansi tidak akan menjadi kesempatan yang beruntung,
Tetapi aku khawatir, bahwa kita bahkan tidak akan dapat menghentikannya, kecuali jika para senior dari pasukan Demon Hunter Squads itu masuk, balas Yang Hao Han. Long Tianying menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Para senior ini semuanya jelas-jelas menyatakan sudut pandang netral mereka dalam pertemuan besar kuil ini, dan tidak akan mungkin ambil bagian. Li Zengzi, mari kita lihat, berapa banyak kemajuan yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir ini, ucap Long Tianying. Dia benar-benar harimau yang kuat dan berpengalaman. Saat ini, Long Tianying memiliki niat bertarung yang intens yang keluar darinya. Yang Hao Han segera menyatakan, tidak peduli siapa yang menjadi kepala lada akhirnya, mendirikan aliansi baru akan menuntut tindakan dengan segera. Perang suci dari 4 tahun yang lalu tentu saja telah menyebabkan kerusakan parah pada kita, tetapi itu telah memulai era baru bagi kita juga. Jika seorang pemimpin karismatik dapat menyatukan seluruh aliansi dan sumber dayanya, aku percaya bahwa serangan balik kita terhadap iblis bisa segera dimulai, balas Yang Hao Han. Long Tianying mengangguk. Ketika kami bertemu dengan Seng Yue kemarin, kuil assassin menyatakan untuk mendukung kami dengan sepenuh hati. Aku juga telah meyakinkan Qiu Yonghao tentang masalah ini, tetapi karena mereka sangat dekat dengan kuil mage, aku tidak melihat banyak peluang. Kuil Priest berdiri netral sejauh ini, tetapi sekarang masalah terbesarnya adalah sikap dari kuil jiwa. Peluang kami akan sangat meningkat jika mereka bisa mendukung kami, ucap Long Tianying. Yang Hao Han menjawab, aku pikir kita tidak perlu terlalu khawatir tentang pendukung kita. Karena bagaimanapun juga, kita sudah memerintah aliansi selama bertahun-tahun. Kami tidak akan memiliki dukungan yang kurang dari kuil mage, tetapi saat ini yang paling penting adalah, hasil yang akan kami tunjukkan dalam pertemuan besar kuil. Ini sangat penting, karena perlawanan terhadap Demonkin memerlukan bentrokan yang tak terhindarkan terhadap Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan akan menjadi salah satu faktor otoritas terpenting dalam aliansi baru kita. Li Zengzi benar-benar diberkahi dalam aspek ini, terutama setelah ia menanggung dengan sabar selama beberapa tahun terakhir ini. Dia jelas menunjukkan cadangan di pertemuan besar kuil dari 10 tahun yang lalu, karena dia tidak menunjukkan kepastian absolut pada waktu itu. Dia jelas sangat memprovokasinya kali ini, itu artinya dia benar-benar bertekad untuk menang. Old Long, jangan lalai, Li Zengzi bagaimanapun juga sangat mendominasi di usianya. Aku khawatir energi spiritual internalnya telah menembus 200.000, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Balas Yang Hao Han. Long Tianying berkata, tidak masalah, kita harus mencobanya. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan aku, ucap Long Tianying. Yang Hao Han berkata, ada 3 hari lagi sebelum pertemuan besar kuil dimulai. Ayo pergi, kita akan mengumpulkan semua tetua dari kuil kesatria kita sekarang juga, balas Yang Hao Han. Ya, Long Tianying mengangguk, dan 2 pusat kekuatan besar berdiri pada saat yang sama, dan menuju keluar. Tepat pada saat ini, suara keras datang dari luar. Ketua, seseorang ingin bertemu denganmu, ucap seorang bawahan. Ya, Yang Hao Han mengerutkan alisnya dan bertanya. Siapa itu? Tanya Yang Hao Han. Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan padamu, jawab seorang bawahan, yang suaranya bergema dari luar. Yang Hao Han membuka pintu dan keluar, untuk melihat seorang kesatria setengah baya lapis baja fondasi mitril berdiri dengan hormat di depannya, dan menyerahkan lencana yang dipegang di kedua tangannya. Dengan lambaian tangan Long Tianying, lambang itu datang ke arah mereka. Yang Hao Han kemudian mengangkat tangannya, dan menangkap lencana di dalamnya. Kedua Divine Knight mengambil tindakan yang sama untuk melihatnya tanpa berkonsultasi. Yang mengejutkan dari Mithril Foundation Knight itu adalah, saat tatapan kedua kesatria suci ini berkumpul di lencana itu, dan mereka secara bersamaan dipenuhi dengan kejutan. Saling memandang tanpa sadar, Yang Hao Han dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama ke arah Mithril Foundation Knight itu. Di mana pemilik lencana itu? Markas besar Temple Alliance, di ruang terpencil kuil mage. Li Zengzi yang gemuk duduk dengan tenang di tengah ruangan. Cahaya hijau tua mengelilinginya, dan itu tidak hanya di seluruh tubuhnya, tetapi banyak ruang yang kosong juga dipenuhi cahaya hijau, dan itu menyebarkan gloss metalik. Itu jelas merupakan perwujudan dari dataran tinggi spiritual yang tampak dekat dengan keadaan yang kokoh, dan tidak menimbulkan perasaan ilusi.
Mengeluarkan napas dalam-dalam, Li Zengzi perlahan-lahan membuka matanya, dan kilatan listrik hijau melesat dari matanya, kemudian melesat langsung ke dataran tinggi spiritual di depannya. Ding! Penghalang dataran tinggi spiritual bergetar pelan sebelum berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Li Zengzi menghirup udara dalam-dalam, dan segera, cahaya hijau menghilang dan meresap ke dalam tubuhnya. Melaporkan ke kepala kuil, para tetua sedang menunggumu. Panggilan terhormat datang dari luar. Ya, Li Zengzi memberi jawaban ringan, dan tubuhnya mulai melayang secara perlahan. Kakinya mendarat di tanah, dan perlahan-lahan keluar dari ruangan. Seorang pria parubaya yang mengenakan gaun hijau menunggu diam-diam di luar. Melihat Li Zengzi keluar, dia segera menundukkan kepalanya. Markas besar aliansi mengalokasikan 6 area untuk masing-masing kuil, sehingga kuil mage secara alami memilikinya juga di sana. Setelah melewati 2 gang, penyihir parubaya membawa Li Zengzi langsung ke ruang konferensi yang mewah. Meskipun kuil mage lebih rendah dari kuil kesatria dalam statusnya, kekayaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kuil lain. Melihat Li Zengzi masuk, semua orang di ruang konferensi meluruskan postur mereka. Sosoknya berubah posisi, dan dia muncul di kursi paling depan ruangan. Sebanyak 50 orang hadir di dalamnya, dan meskipun ini hanya ruang konferensi sederhana, jika orang asing hadir di sini, ia akan terkejut karena menemukan bahwa esensi sihir di sini lebih padat daripada di dunia luar dengan perbedaan 10 kali lipat, dan itu hanya nafas sederhana yang memberi perasaan lengket. Tanpa ragu, esensi sihir yang pekat ini dibawa oleh orang-orang yang ada di dalam. Setidaknya 80% penyihir yang hadir di sana memiliki rambut dan janggut berwarna putih. Mereka jelas duduk di sini untuk waktu yang lama, dan menunggu Li Zengzi mengambil alih rapat segera. Bagian ini memperjelas posisi Li Zengzi di kuil mage. Ketika kuil-kuil lain mengadakan pertemuan serupa, kepala kuil biasanya tidak akan menjadi yang terakhir tiba, karena menghormati para tetua dari kuil masing-masing. Tapi Li Zengzi jelas yang terakhir tiba, dan dia tidak hanya menunjukkan disposisi pribadinya, tetapi yang lebih penting dari otoritasnya di kuil mage. Menyapu matanya dari sisa pertemuan, dia segera menyatakan, "Kalian semua tetua, pertemuan besar kuil akan segera dimulai." Menurut sumber yang dapat dipercaya, kali ini kontestan dari sisi kuil kesatria adalah Long Tianying. Kuil kesatria telah mendukung pembentukan aliansi baru, jadi mari kita dorong rencana mereka, karena tidak ada jalan lain untuk saat ini. Aku selalu menentang pendirian aliansi baru sejauh ini, bukan karena aku menentang penyatuan pasukan 6 kuil agung, tetapi karena kuil mage kami masih tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Tetapi pertemuan besar kuil ini tidak sama. Aku harap kamu masing-masing akan mendukung aku dalam penyatuan ini. Aku tidak ingin mendengar suara yang tidak harmonis. Untuk mengusir Demonkin, aliansi baru membutuhkan komandan yang cukup kuat dan juga mampu. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain. Kuil kesatria sudah menua, dan aku yakin bisa memimpin perang suci baru untuk melawan iblis. Selama hidup aku sangat bertekad untuk memimpin aliansi, dan memerintahkan manusia untuk merebut kembali tanah kami, ucap Li Zengzi. Pergerakan Li Zengzi sangat santai, tetapi berisi kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengarnya suaranya saja, meskipun beberapa tetua mengerutkan alisnya atau menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar sisanya memiliki tatapan yang kuat. Kuil mage sejauh ini selalu menjadi nomor 2 aliansi, yang telah terlalu lama ditekan oleh kuil kesatria. Itu karena mereka tidak memiliki penyihir jenius seperti Li Zengzi, penyihir ahli elemen angin, yang baru-baru ini telah secara diam-diam mengubah situasi ini. Dan sekarang akhirnya waktunya untuk memobilisasi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Auxiliary Head Lin, ucap Li Zengzi sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Chen di dekatnya. Lin Chen mengangguk padanya. Semua persiapan sudah siap, jawab Lin Chen. Li Zengzi tersenyum tipis. Baiklah, mari kita umumkan beberapa kandidat untuk pertemuan besar kuil berikutnya, ucap Li Zengzi. Kuil kesatria dan kuil mage bukan satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Kuil-kuil lain juga mengadakan pertemuan serupa, pembentukan aliansi baru sudah sangat dekat. Para petinggi dari 6 kuil besar bertindak sama, seolah-olah wewenang atas aliansi kuil yang baru adalah hadiah yang harus dimenangkan.
Suasana dalam pertemuan kuil pejuang jauh lebih santai daripada kuil mage. Qiyu Yonghao duduk di kursi utama, dan total lebih dari 30 tetua bersatu kembali di dalam kuil pejuang. Baiklah, mari kita selesaikan hal-hal ini seperti ini. Kami memberikan dukungan penuh kami ke kuil mage. Li Zengzi telah memberi kami janjinya untuk memberikan status penting kepada kuil pejuang setelah aliansi baru didirikan. Aku sudah menyiapkan sebagian besar pengaturan, apakah kamu punya saran lagi? Pertemuan ini akan menjadi yang terakhir sebelum pertemuan besar kuil dimulai. Jika ada yang keberatan, sampaikan sekarang, kalau tidak, aku anggap kita semua sepakat untuk bergerak sebagai satu suara, ucap Qiyu Yonghao. Sudah ada banyak pertemuan di kuil pejuang, keberatan dan saran telah diajukan sejak lama sebelumnya. Saat ini, Qiyu Yonghao membuat para tetua dari kuil pejuang mengangguk berturut-turut, dan mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tepat pada saat ini, keberatan mendadak memecah keharmonisan di dalam ruangan. Aku keberatan, ucap seseorang. Deklarasi ini benar-benar terlalu mendadak, dan dirumuskan oleh sosok yang ilusi, dan sosok itu muncul tanpa peringatan di samping kepala kuil pejuang Qiyu Yonghao, seorang prajurit pejuang muncul entah dari mana dengan mengenakan baju besi penuh berwarna perak. Para tetua yang hadir semua ini terkejut. Tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pertemuan antara para tetua, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiyu Yonghao juga sangat terkejut, tetapi merespons dengan cepat. Dia sepenuhnya yakin, bahwa orang ini bukan salah satu tetua dari kuil pejuang, namun orang itu muncul tepat di sampingnya, dan membawa perasaan kekuatan yang menakutkan kepada seluruh majelis. Hampir tanpa disadari, Qiyu Yonghao menggerakkan tangan kirinya, dan menyerang langsung ke dada prajurit lapis baja perak yang baru saja muncul. Pukulan ini tidak bisa diremehkan, serangan itu melesat di udara dalam jarak 1 meter, yang secara singkat menutupi area itu di ruang hampa terdekat, dan mengunci prajurit lapis baja perak itu di tempatnya sambil menutup jalan keluar. Sebagai pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, Qiyu Yonghao telah membuat kemajuan besar berkat niat pedang yang ditinggalkan Long Hao Shen. Langkahnya yang dapat menggabungkan keterampilan hebat, hanya dengan kesederhanaan yang luar biasa. Prajurit lapis baja perak itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi dihadapkan pada pukulan Qiyu Yonghao, yang bertujuan meninju juga. Tangannya yang dibungkus dengan sinar perak bertemu dengan tangan Qiyu Yonghao juga. Ketika kedua pihak saling bertabrakan, sebuah pemandangan fantastis pun segera muncul. Tubuh Qiyu Yonghao sedikit gemetar, dan terhempas mundur 3 meter ke belakang. Pundak pejuang lapis baja perak itu bergoyang, dan langsung terhempas mundur juga. Hal yang ajaibnya adalah, bahwa bentrokan pada tingkat kekuatan mereka tidak membiarkan kebocoran energi spiritual atau ledakan besar. Setelah dua pukulan bertabrakan, tidak ada perubahan lain yang diikuti. Untuk sesaat, para tetua dari kuil pejuang semuanya memiliki wajah yang terkejut, dan melintas untuk mengelilingi pejuang lapis baja perak itu sekaligus. Yang paling terkejutnya adalah Qiyu Yonghao sendiri, yang tidak mungkin memusnahkan kebocoran energi spiritual. Ini dilakukan oleh pejuang lapis baja perak ini, sepertinya, lawannya ini menderita kerugian dalam pertukaran barusan, tetapi dia masih memusnahkan semua energi spiritualnya, dan menggunakan atribut spasial untuk membuatnya menghilang. Tidak mungkin kultivasi prajurit ini bisa kalah dengan miliknya. Dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak memiliki niat buruk dari pertukaran pukulan ini. Qiyu Yonghao mengangkat tangannya, dan berencana untuk memblok para sesepuh kuil pejuang yang hadir. Meluruskan posturnya, dia bertanya-tanya pada pejuang lain, setelah merasakan semacam rasa keakraban yang jelas dalam bentrokan sebelumnya. "Siapa kamu?" tanya Qiyu Yonghao dengan nada serius. Pejuang lapis baja perak tidak melepas helm yang dikenakannya, tetapi dengan tenang berdiri di sana tanpa gerakan. Namun, orang-orang yang peka dapat melihat telinga Qiyu Yonghao berkedut ringan, itu sangat jelas dari transmisi suara oleh pejuang lapis baja perak ini. Mendengar transmisi suara tamu yang tidak diundang ini, ekspresi syok Qiyu Yonghao semakin menguat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya kepada para tetua. "Pertemuan itu akan dihentikan sementara. Aku memiliki masalah untuk dibicarakan dengan pejuang ini. Semuanya silahkan bubar dulu, masalah ini harus dijaga kerahasiaannya," ucap Qiyu Yonghao. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk kepada pejuang lapis baja perak itu, dan keluar dengan langkah besar.
Tiba-tiba ini mengejutkan semua petinggi kuil pejuang yang hadir di sini. Jika dilihat dari armor itu, dia benar-benar seorang pejuang, tetapi hanya sedikit dirugikan terhadap serangan Qiu Yonghao, dan terlebih lagi, dia jelas ahli dalam menggunakan kemampuan spasial dengan tiba-tiba. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang bisa mengingat ketika seorang pejuang sekuat itu bisa bangkit di pelipis mereka, dan terlebih lagi, pada saat dia menyela Qiu Yonghao, dapat terdengar dari suaranya, bahwa pejuang itu adalah seorang gadis. Pejuang lapis baja perak itu mengikuti Qiu Yonghao ke sebuah kamar pribadi di dalam markas aliansi kuil pejuang. Qiu Yonghao menutup pintu, dan cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, dan kemudian mengembun untuk membentuk kilap logam yang menutupi setiap sudut ruangan. Menggunakan spiritual Highland untuk menutup setiap kemungkinan kesadaran keluar dari ruangan ini, itu hanya dapat dicapai oleh puat kekuatan besar seperti Qiu Yonghao. Yuan, apakah ini benar-benar kamu? Tanya Qiu Yonghao. Setelah Qiu Yonghao menggunakan dataran tinggi spiritual selesai, dia menanyakan ini dengan sangat tidak sabar. Melepaskan helmnya, pejuang perak itu mengungkapkan wajahnya yang sangat cantik dengan tatapan penuh tekad dan ketenangan. Wang Yanyuan melapor ke Temple Head, jawab Wang Yuan. Itu benar, orang yang tiba-tiba masuk ke dalam pertemuan kuil pejuang dan menyela Qiu Yonghao, ternyata adalah Wang Yuan yang diduga hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Qiu Yonghao menyadari identitasnya dengan transmisi suara sebelumnya, mengenali wajah Wang Yuan masih menyebabkan tubuhnya gemetar dalam kegembiraan yang mengerikan. Yuan, kamu akhirnya kembali. Di mana saja kamu selama 4 tahun ini? Tanya Qiu Yonghao dengan penasaran. Pada awalnya, Qiu Yonghao merasa tidak sehat untuk waktu yang sangat lama setelah mengetahui tentang hilangnya Wang Yuan bersama Long Hao Shen. Bukan hanya dia salah satu dari orang-orang mereka, tetapi juga dia memiliki bakat dan temperamen yang hebat. Selama Perang Suci, Wang Yuan mendapatkan gelar Dewi Perang Berdarah, beberapa kekuatan dari tingkat ke-9 bahkan belum tentu berkontribusi dalam perang sebanyak dia. Di Benteng Tenggara, Dewi Berdarah bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Qiu Yonghao sudah memutuskan untuk melatihnya dengan baik, dan bahkan mempersiapkannya sebagai penerus masa depannya. Mungkin bakat Wang Yuan tidak sebanding dengan Long Hao Shen, tetapi Qiu Yonghao bisa mengatakannya, bahwa dia sangat teguh dan memiliki tekad yang kuat. Tekad seperti itu tidak akan ditemukan pada seorang pria, tapi malah ditemukan pada Wang Yuan. Namun sayangnya, Wang Yuan mengikuti Long Hao Shen dalam berangkat dari Benteng Tenggara tanpa berpikir 2 kali, dan menolak semua rekomendasi Qiu Yonghao. Setelah itu, tidak ada berita lain yang datang darinya. Qiu Yonghao bahkan mendapatkan informasi, bahwa Wang Yuan bukan satu-satunya yang hilang, tetapi hal yang sama berlaku untuk seluruh pasukan pemburu iblis mereka. Hal ini telah mengejutkan para petinggi tertinggi dari aliansi kuil untuk waktu yang sangat lama. Setelah semua, keberadaan Long Hao Shen benar-benar luar biasa dalam dirinya sendiri. Kepala aliansi Yang Hao Han sangat dikritik karena masalah ini oleh kepala kuil lainnya, yang mengutuk keputusannya membiarkan Long Hao Shen mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Tidak ada yang berpikir bahwa setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuan akan benar-benar kembali, dan bahwa kekuatannya akan benar-benar berkembang hingga sedemikian rupa dalam 4 tahun yang singkat. Membungkuk dengan hormat, mata Wang Yuan menyebarkan kecemerlangan yang memukau. Kepala kuil, aku bukan satu-satunya orang yang kembali, tapi semua temanku juga telah kembali, ucap Wang Yuan. Qiu Yonghao menjadi sangat terkejut sekali lagi. Apakah kamu juga mengatakan bahwa Long Hao Shen dan yang lainnya juga, tanya Qiu Yonghao. Wang Yuan mengangguk. Kapten memberiku pesan untuk disampaikan kepada kepala kuil. Dengan status kami sebagai pasukan perburuan iblis, kami ingin menantang pertemuan besar kuil ini. Jika kami berhasil menunjukkan kinerja yang memadai, kami berharap untuk mendapatkan dukungan dari kuil pejuang, dan tentunya dari kamu juga, jawab Wang Yuan. Qiu Yonghao sedikit terkejut. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu ingin mengambil bagian sebagai pasukan perburuan iblis, tanya Qiu Yonghao. Wang Yuan menjawab, menurut aturan pertemuan besar kuil, gelar regu perburuan iblis sebagai kelompok yang memberikan kontribusi luar biasa, itu telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara independen dalam pertemuan besar kuil, dan mendapatkan kredit penuh.
Jika mereka bisa selesai dengan peringkat di 3 besar, mereka akan memenuhi syarat untuk membuat aliansi menerima salah satu dari syarat mereka, jawab Wang Yuan. Qiu Yonghao mengernyitkan alisnya. Yuan, kamu telah pergi begitu lama, tetapi ingin langsung mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil segera setelah kembali. Tidakkah kamu tahu, bahwa pertemuan besar kuil ini memiliki makna yang sangat istimewa, sebenarnya apa yang Long Hao Shen rencanakan? Tanya Qiu Yonghao dengan emosi. Dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa Long Hao Shen adalah inti sejati dari secercah harapan yang cerah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.